Beberapa waktu lalu, Arab Saudi meluncurkan rencana arsitektur megah untuk ibu kotanya, sebuah megastruktur berbentuk kubus, yang menurut para kritikus terlalu mirip dengan situs paling suci Islam, yaitu Ka'bah. Bahkan dinamakan dalam bahasa Arab Al-Muka'ab, yang memiliki akar kata yang sama dengan Ka'bah, yang memiliki arti kubus. Di sini tidak akan hanya membahas tentang bangunan ini saja, tapi kita telisik lebih mendalam secara fundamental, antara Mohammed bin Salman dan Wahabisme di Arab Saudi, dan bagaimana masyarakat Indonesia menanggapi hal ini. Menurut dana investasi publik Kerajaan Saudi, akan dibangun di pusat kota Riyadh pada akhir dekade ini, Muka'ab, bangunan setinggi 400 meter, lebar dan panjang yang cukup besar untuk menampung 20 gedung Empire State. Ini akan menampung lebih dari 100.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, dan 1,4 juta meter persegi ruang kantor, serta puluhan tempat hiburan dan budaya. Pengembangan proyek akan dipimpin langsung oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, dan merupakan bagian dari rencana untuk menciptakan pusat kota terbesar dan modern di dunia. Menampilkan bentuk segitiga yang tumpang tindih, desain dan arsitektur bangunan, dikatakan menarik inspirasi dari gaya yang ditemukan di wilayah Najd Arab Saudi. Hal ini bisa dimaklumi, karena leluhur dari penguasa Arab saat ini, berasal dari Najd. Desain dan bentuknya, bagaimanapun, mengandung apa yang dikatakan beberapa pengguna media sosial, sebagai kemiripan yang mengerikan dengan Ka'bah, titik pusat dalam ibadah haji dan umroh, serta kiblat sholat umat muslim seluruh dunia. Salah satu pengguna Twitter berkata, ini pilihan yang aneh, atau hanya saya yang menyadarinya. Muka'ab baru, seperti Ka'bah, tetapi dengan tempat belanja. Netizen lainnya juga mempertanyakan, mengapa bentuk kubus dipilih, dari semua bentuk yang tersedia. Apakah dia ingin membuat kiblat hiburan, agar sesuai dengan kiblat agama? Ada lagi yang berkomentar, bahwa Arab Saudi, sebenarnya akan menyambut kedatangan Dajjal, merusak agama Islam, menciptakan berhala baru, dan menjadi seperti Raja Namrud atau Firaun. Bahkan, ada komentar lain yang malah mengungkap sebaliknya. Bahwa, sebenarnya, Arab Saudi justru ingin mengusir Dajjal dan para pengikutnya. Orang-orang Islam konservatif yang tidak suka dengan kebijakan sang pangeran, mereka akan dengan sendirinya meninggalkan Arab Saudi, atau pindah ke negara lain. Hal ini sesuai sabda Rasul, bahwa di akhir zaman, para pengikut Dajjal akan keluar dari tanah suci. Entah mana penafsiran yang benar, yang jelas, hanya Tuhan yang tahu. Masalahnya, Tuhan tidak memberitahu kita mana penafsiran yang benar. Namun ini semakin membuat kita bingung, tentang siapa itu Dajjal, dan yang mana pengikutnya. Belum lagi pada beberapa waktu lalu, Apple juga sempat membuat struktur toko retail berbentuk kubus di Fifth Avenue New York, yang juga dihujat habis-habisan oleh banyak orang, dan juga dicurigai sebagai antek-antek Dajjal, karena dianggap berusaha mengaburkan kesucian Ka'bah, dengan mengalihkan bangunan seperti Ka'bah untuk urusan duniawi. Memang serba salah, bikin segitiga dianggap Illuminati, bentuk kubus dianggap menghina Ka'bah, bentuk setengah lingkaran dianggap kuburannya Zoroaster, kubah masjid, ataupun stupa Buddha. Mending hidup di gua saja. Padahal, bentuk kubus yang serupa, juga bisa ditemukan pada bangunan gedung pengadilan di Riyadh. Menurut media pemerintah Saudi Press Agency, proyek kubus raksasa ini, merupakan bagian dari rencana visi 2030 Arab Saudi, untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan, dan untuk mengurangi ketergantungannya pada pendapatan ekspor minyak. Muka'ab, akan selesai tepat pada waktunya untuk Expo 2030, yang akan diselenggarakan oleh Kerajaan Teluk. Bangunan ini, adalah yang terbaru dari serangkaian proyek arsitektur ambisius, yang sedang berlangsung di negara ini. Pada tahun 2021, Arab Saudi mengungkapkan rencana untuk membangun Telain, sebuah kota vertikal untuk menampung 9 juta orang, di megacity Neom di masa depan. Tak hanya Telain, Arab Saudi sudah mempersiapkan beberapa proyek ambisius. Proyek Neom, telah menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia, karena telah memenjarakan puluhan suku lokal yang tinggal di tanah yang dialokasikan untuk megacity, disebabkan mereka memprotes pembangunannya. Padahal, lokasi proyek tersebut, merupakan tempat tinggal suku Howeitat, yaitu masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut, sejak sebelum Arab Saudi berdiri. Setidaknya 20.000 anggota suku Howeitat, terancam diusir dari tempat tinggalnya, akibat pembangunan Neom. Beberapa hal yang menarik perhatian media Wall Street Journal, adalah Pulau Laut Merah, bernama Sindalah. Dibangun dengan nilai 7,4 rupiah kuadriliun, berencana untuk menyajikan alkohol di sebuah resor pantai. Gambar dalam rencana untuk pulau resor pantai, menunjukkan koktail, dituangkan di depan apa yang tampak seperti botol vodka, whisky, dan anggur. Gambar lain dalam dokumen tersebut, menampilkan wanita berbikini, dan pria bertelanjang dada di kapal pesiar dan kolam renang. Sebelumnya, fenomena aneh dan mengerikan, yaitu Mekah dan Madinah yang dikerubungi oleh serangga dan belalang hitam dengan jumlah yang sangat banyak, dikait-kaitkan dengan kebijakan Muhammad bin Salman.
Mereka mengklaim, ini adalah peringatan dari Allah, dan apa yang dilakukannya, telah menyambut kedatangan Dajjal. Muhammad bin Salman, membuat kerajaan Arab Saudi semakin menjadi negara liberal, dan juga semakin menjadi negara sekuler. Tak hanya itu, putra mahkota Arab Saudi juga sempat menghebohkan, ketika dalam sebuah wawancara di acara televisi Arab Saudi mengatakan, bahwa dirinya lebih mementingkan hadits mutawatir, dan meninggalkan hadits ahad serta hadits habar. Bahkan dirinya tidak mempedulikan, apakah hadits itu dinyatakan sahih, hasan, atau dhaif dari Bukhari Muslim maupun yang lainnya, yang terpenting, jika itu mutawatir, maka akan diterima. Dia mengatakan, Anda memiliki puluhan ribu hadits, dan Anda tahu, mayoritas besar tidak otentik, tapi digunakan oleh banyak orang, sebagai cara untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi sederhananya, Tuhan dan Al-Quran, menyuruh kita untuk mengikuti ajaran Nabi. Dan pada zaman Nabi, orang-orang menulis Al-Quran, dan juga menulis ajaran Nabi. Namun, Nabi memerintahkan agar ajarannya tidak ditulis, untuk memastikan, bahwa dasar utama tetap Al-Quran. Bahkan Nabi memerintahkan membakarnya. Jadi, ketika kita merujuk pada ajaran Nabi, kita harus sangat berhati-hati. Apa yang disebut mutawatir? Ini berarti, beberapa orang mendengarnya dari Nabi, beberapa orang mendengar dari beberapa orang itu, beberapa orang mendengarnya dari beberapa orang lagi. Dan itu telah didokumentasikan. Itu hampir sangat kuat, dan kita harus mengikuti mereka. Hadits ini sedikit jumlahnya, hanya sekitar 100 hadits. Adapun hadits habar, yang disampaikan dari individu ke individu, atau dari banyak orang ke individu, atau juga dari individu ke banyak orang. Hadits semacam itu, rantai narasi yang menguatkan terputus, di antara sanadnya ada beberapa yang tidak diketahui. Hadits habar ini jumlahnya paling banyak, dan merupakan sebagian besar dari keseluruhan hadits. Namun, itu tidak bisa diandalkan, karena keasliannya tidak terbukti, dan tidak wajib. Nah, dengan meninggalkan banyak hadits, maka, reformasi visi 2030 yang diusungnya, menjadi berjalan mulus. Meninggalkan banyak hadits sebagai syariat, artinya, akan membuat masyarakat konservatif, cenderung lebih liberal. Liberalisasi ini, akan membuat Arab Saudi menjadi seperti Eropa di masa depan. Dengan pernyataan tersebut, putra mahkota Arab Saudi mengatakan, bahwa hal itu menjadi referensi hukum utama di Arab Saudi, untuk menyimpulkan regulasi berdasarkan syariat agama Islam di Arab Saudi. Tujuan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengesampingkan atau menolak hadits sahih, hasan, ataupun hadits habar, adalah untuk menarik 100 juta turis, dan menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan di Arab Saudi, serta melipat gandakan investasi luar negeri Arab Saudi. Banyak para ustadz yang mengatakan, bahwa hal ini merupakan tanda-tanda awal akhir zaman dari Arab Saudi. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali misalnya, mengatakan bahwa barometer akhir zaman dunia saat ini, adalah Arab Saudi. Barometer akhir zaman bukan Indonesia, bukan Cina, bukan Asia Tenggara, bukan Afrika, bukan Eropa, bukan juga Amerika. Barometer akhir zaman adalah Arab Saudi, di situ ada Mekah dan Madinah. Maka, semua hadits-hadits yang kita baca tentang akhir zaman, bisa kita berkaca di sana. Tak hanya itu, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, juga menandatangi perjanjian damai dengan Israel, yang membuat heboh banyak orang. Seorang cendekiawan Islam Syekh Imran Hossein mengatakan, bahwa tindakan Muhammad bin Salman ini, merupakan salah satu bagian dari syirik. Langkah reformasinya Muhammad bin Salman, diniatkan melucuti pengaruh ulama ultra-konservatif, terhadap keluarga Al Saud. Tidak seperti biasanya, monarki Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang mengusik pengaruh Wahabisme. Dalam sebuah wawancara dengan harian Inggris The Guardian, dia tidak jengah ketika mengatakan, ia akan membawa negeri kaya minyak itu, kembali seperti dulu, menjadi Islam yang moderat, dan terbuka terhadap dunia dan semua agama. Selain memperbolehkan diadakannya acara Halloween tahun 2022 lalu di Riyadh, gerakan besar yang ia lakukan ini, jelas ingin menghapus paham Wahabi sebagai satu-satunya mazhab di negara itu. Padahal, Wahabi sudah melekat dengan Saudi, karena pendiri paham ini, Muhammad ibnu Abdul Wahhab, berkontribusi terhadap pembangunan negara Arab Saudi. Selain itu, ajaran Wahabi juga masuk dalam sistem pemerintahan Saudi. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, sejak dulu sudah kontroversial, dan mengundang banyak kritikan bahkan cemoohan banyak orang. Salah satunya adalah, setiap orang, harus hidup persis seperti kaum yang awal di Madinah pada zaman Rasulullah. Dan siapa saja yang menghalangi pemulihan umat suci dan asli itu, maka tak segan untuk dibinasakan. Maka dari itu, mereka sangat mudah mengatakan bid'ah, khurafat, sesat, dan mengkafirkan orang yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Antara Muhammad bin Salman dan Abdul Wahhab, memang menggunakan jargon yang sama, yaitu mengembalikan agama ke ajaran aslinya. Namun secara teknis, pemikiran mereka terhadap apa yang disebut ajaran asli, malah berkebalikan 180 derajat.
MBS mengatakan bahwa penyebaran Wahabisme yang didanai oleh Arab Saudi merupakan permintaan negara-negara Barat untuk membantu melawan Uni Soviet selama Perang Dingin. Pemerintah Saudi telah kehilangan kontrol dalam upaya itu, namun MBS berjanji akan mendapatkan semuanya kembali. Dia mengatakan, hari ini, tak boleh ada satupun pihak yang memaksakan ajaran mereka, yang menjadikannya satu-satunya paham di Saudi. Mungkin itu pernah menjadi sejarah kami, seperti yang pernah saya katakan, tepatnya pada era 1980-an, 1990-an, dan awal 2000-an. Hari ini, kami berada dalam jalur yang benar. Di mata Mohammed bin Salman, kaum agamawan di Saudi sudah tak relevan lagi. Ia ingin Arab Saudi lepaskan diri dari belenggu masa lalu yang mengganggu reputasi negara dan malah menimbulkan citra negatif. Menurutnya, Wahabi adalah peninggalan masa lalu dan pengingat masa kelam yang ingin dilupakan. Saudi hari ini diciptakan ulang agar hanya mengingat Al Saud sebagai pendiri Saudi, bukan sebagai penceramah atau pencari pengikut. Sejak menggeser pamannya Muhammad bin Nayef sebagai calon pemimpin masa depan, bin Salman mengelilingi dirinya dengan penasehat pribadi, yang menurut The Guardian, kerajaan akan terancam jika masyarakat tidak mau berubah. Bin Salman menilai, doktrin kaku yang mendominasi hampir semua lini kehidupan selama 30 tahun terakhir, dianggap tidak normal. Menurutnya, para pemimpin monarki di masa lalu tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap revolusi Islam Iran, dan memilih ideologi tertutup untuk melindungi kerajaan dari hantu revolusi dari seberang Teluk Persia. Sang pangeran mengatakan, apa yang terjadi di 30 tahun terakhir, bukanlah Arab Saudi. Apa yang terjadi di kawasan ini selama 30 tahun terakhir, bukanlah Timur Tengah. Setelah revolusi Iran 1979, orang ingin meniru model ini di berbagai negara, salah satunya Arab Saudi. Kami tidak tahu bagaimana menanggapinya, dan masalahnya, kini menyebar ke seluruh dunia. Sekarang, saatnya mengubah itu semua. Di bawah kekuasaan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, aturan-aturan yang sebelumnya dilarang, kini dihalalkan. Belum lama ini, monarki Arab Saudi membuat terobosan dalam hak sipil, dengan mengizinkan perempuan mengemudi. Riyadh juga melucuti Undang-Undang Perlindungan Perempuan, yang memaksakan pengawasan laki-laki terhadap perempuan, ketika beraktivitas di ruang publik. Selain itu, diperbolehkannya konser musik, dibangunnya bioskop, dan juga kebebasan berpakaian di pantai. Sang pangeran berkata, sederhananya, kami ingin mengembalikan apa yang kami ikuti. Islam moderat yang terbuka terhadap dunia dan semua agama. 70% penduduk Saudi berusia lebih muda ketimbang 30 tahun. Kami sejujurnya, tidak ingin menghabiskan 30 tahun lagi memerangi pandangan ekstremis. Kami akan menghancurkannya sekarang juga, dan sesegera mungkin. Salah satu rencana besar bin Salman, adalah memangkas pengaruh ulama-ulama Wahabi garis keras, yang selama ini mendefinisikan ideologi keluarga Al Saud. Meski mendapat penolakan, putra mahkota bersikukuh, Arab Saudi tidak punya pilihan lain. Kami adalah negara G20, salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kami berdiri di antara 3 benua. Mengubah Arab Saudi menjadi lebih baik, berarti membantu kawasan, dan mengubah dunia. Jadi, inilah yang sedang kami coba lakukan, dan kami membutuhkan dukungan dari semua pihak. Masyarakat Islam Saudi perlahan telah bergeliat menuju umat modern. Sementara, sebagian kaum Muslim Indonesia justru sedang bereuforia menjadi masyarakat klasik. Dr. Sumanto Al-Qurtubi, seorang dosen antropologi budaya dan kepala Scientific Research in Social Sciences King Fahd University of Petroleum and Minerals di Arab Saudi, melihat ada perubahan sosiokultural keagamaan yang sangat fundamental di negara kerajaan ini, justru semenjak dipimpin oleh Raja Salman. Perubahan sosiokultural ini terjadi hampir di semua sektor dan isu, mulai pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, perbankan, peranan perempuan, tata busana, bahasa, makanan minuman, interaksi sosial, persepsi keagamaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa fenomena menarik yang bisa dijadikan sebagai alat ukur perubahan sosial ini. Misalnya, dulu tradisi berpakaian di sini, yang laki-laki mengenakan jubah putih panjang lengkap dengan kain penutup kepala, dan kadang-kadang dilengkapi dengan pedang, seperti penggunaan keris untuk pelengkap busana bagi orang Jawa zaman dulu. Tapi sekarang, pemandangan ini sudah susah didapat, kecuali mungkin di kampung-kampung, atau di daerah pinggiran yang belum terjamah oleh globalisasi dan modernisasi. Masyarakat laki-laki Saudi, khususnya generasi tua, sekarang lebih suka mengenakan jubah nasional, ketimbang jubah suku mereka. Sementara kalangan mudanya, lebih memilih pakaian kasual, seperti jeans, kaos, kemeja, katok kolor, dan lain sebagainya. Yang perempuan juga sama. Dulu, kaum perempuan Saudi, jika di area publik, hanya berbusana abaya hitam gelombor, lengkap dengan kain penutup wajah, baik itu bernama niqab, burqa atau khimar. Kini, perempuan Saudi mengenakan bermacam-macam desain dan jenis busana.
Abaya tidak lagi melulu berwarna hitam polos, tapi warna-warni, dan bahkan dilengkapi dengan pernak-pernik bordir yang sangat menawan. Bahkan, kini banyak desain abaya yang dibuat slim fit seukuran tubuh, tidak lagi gelombor ala jilbab Syahrini. Contoh perubahan sosial lain adalah tentang gerakan feminisme, yang cukup menggeliat sejak dekade terakhir. Sejak mendiang Abdullah bin Abdulaziz Al Saud memegang tampuk kekuasaan dan kendali pemerintahan, baik saat menjadi putra mahkota di era Raja Fahd maupun ketika menjadi raja, berbagai reformasi pemikiran dan praktik keagamaan, serta kebijakan publik dilakukan, untuk mendorong terwujudnya wajah keislaman yang modern, toleran, moderat, dan damai. Beliaulah yang memprakarsai dialog kultural nasional, dengan para tokoh dan komunitas Syiah. Beliau jugalah, yang membuka peluang lebar-lebar bagi warga Syiah Saudi, untuk bekerja di semua sektor publik. Beliau juga, yang memepreteli pengaruh dan peran sejumlah elit agama konservatif, serta memangkas fungsi polisi syariah yang dulu sangat dominan mengontrol kesolehan publik. Berbagai kebijakan Raja Abdullah tersebut dilanjutkan, dan bahkan ditingkatkan ritmenya oleh Raja Salman, sampai akhirnya melesat bagaikan tanpa aral rintangan oleh Mohammed bin Salman sekarang ini. Hal ini, tentu sangat kontras dibanding Indonesia. Sejak lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, sejumlah kelompok Islam di Indonesia, bukannya menjadi lebih modern, progresif, toleran, dan damai, tetapi justru semakin kolot, konservatif, intoleran, dan keras. Sejumlah massa dan kelompok sipil yang mengatasnamakan agama dan umat Islam, bertebaran di sejumlah daerah dan kota besar. Mereka begitu gagah, dan dengan pedenya mengaku sebagai asisten Tuhan, untuk memusnahkan apa yang mereka anggap dan yakini sebagai kemaksiatan dan kemungkaran. Berbagai elemen ormas Islam dan tokoh-tokoh Muslim, juga bereuforia dengan simbol-simbol keislaman klasik, termasuk simbol-simbol kebudayaan Arab zaman jahiliyah, yang kini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Arab kontemporer. Masyarakat Indonesia menilai, bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi sekarang ini, tidak mengindahkan apa yang sudah tertulis di Al-Quran, dan peringatan yang disabdakan Nabi Muhammad. Seperti contoh, dibangunnya menara yang bayangannya menutupi Ka'bah, dianggap sebagai kegagalan orang Arab dalam membaca kitab suci yang berbahasa Arab.